Makanya yang paling penting dari diri kita adalah memantaskan diri kita. Apa kita pantas dikasih rezeki sebanyak itu atau tidak? Karena kalau kita tidak pantas, akhirnya kita berbuat zolim nanti. Oknum-oknum hukuman di dunia itu kan bisa dibeli. Bisa dibeli. Ya kan? Nah, Ustaz kan punya pengalaman panjang soal itu lah ya. Nah, tapi kalau di akhirat kan nggak bisa. Betul. Ya kan? Apakah ChatGPT atau AI bisa membuat sebanding dengan Al-Quran dari segi bahasa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ya hari ini kami mendapatkan kehormatan sekali lagi. Kita udah kedatangan seorang mubalik muda yang saya rasa belakangan ini udah menjadi pembicaraan di mana-mana ya, terutama di dunia maya gitu ya. Istilah orang itu lagi jadi internet darling gitu ya. Mr. Alias. Nah, Mr. Alias ini kita langsung sebut Mr. Alias, biasanya orang langsung tahu. Kita sekarang sudah kedatangan di studio kita, di kantor kami, alhamdulillah, Ustadz Jojo Muhammad Ali Yusuf. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat semua ya Ustadz, keluarga semua sehat ya. Aduh. Allah bagi sehat kalau kata orang Malaysia. Allah bagi sehat. Iya. Bisa-bisanya saya cuma lihat Ustadz Jojo selama ini cuma di YouTube bisa ketemu langsung kayak gini. Ustadz, ya. mohon izin Ustadz. Kemarin kan kita banyak dapat pertanyaan dan DM dari penonton, khususnya penonton Kaifa Channel dan follower akun media sosial kami yang Kira Publishing. Begitu Ustadz Jojo tampil di YouTube kami, itu alhamdulillah banyak yang pengen curhat kali ya, atau pengen minta saran atau pendapat dari Al Mukarram Al Ustadz Jojo Al Pasarung Putih. Nah, jadi beberapa hari terakhir ini kami mengumpulkan beberapa pertanyaan. Sekiranya Ustadz berkenan, mohon bantu pencerahan buat teman-teman yang mungkin selama ini pengen tahu hukumnya atau jalan yang paling baik kayak gimana. Dan beliau ini mungkin mau nanya ke Ustadz yang lain, mungkin terkendala waktu, sungkan atau apa. Nah, sosok Ustadz Jojo ini kami pandang kayaknya sih lebih dekat sama anak-anak muda lah begitu ya. Dan kelihatan dari sini tuh banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari anak-anak muda Ustadz. Jadi kalaupun ada yang menikah tapi levelnya tuh kayaknya memang karena mereka teman-teman ini banyak nonton Ustadz, kemudian senang sama cara penyampaian Ustadz Jojo, mereka butuh asupan ilmu dan pencerahan dan mungkin saran-saran, karena Ustadz Jojo kan kita tahu sama-sama lumayan jatuh banget juga lah perjalanan hidup Ustadz ya gitu ya. Jadi kan selain ilmu agama juga mungkin teman-teman yang datang mengajukan pertanyaan kepada kita ini mungkin bisa dibantu untuk Ustadz share sekedar dari perspektif Ustadz, baik dari sisi agama pun mungkin dari sisi ya pengalaman sosial Ustadz gitu ya. Nah, baik Ustadz, jadi ini kan memang pertanyaan ini mohon maaf teman-teman ya, mungkin nggak bisa semuanya kita jawab ya. Jadi kami juga punya keterbatasan waktu, Ustadz Jojo juga mungkin harus mengumpulkan banyak referensi kalau harus menjawab semua ya Ustadz ya. Sementara kan kita juga istilahnya ya sebatas yang kita pengen jawab, kemudian kita anggap itu yang paling urgent untuk dijawab mungkin ya gitu. Baik, kita mulai aja nih Ustadz. Oke, boleh. Kita mulai dari yang mana nih Ustadz kalau boleh? Nanti saya bantu bacakan, nanti Ustadz tinggal berusaha bebas boleh. Bebas ya. Kalau saya mulai dari nomor 2 Ustadz ya. Oke, boleh. Ini soalnya nomor satunya langsung dari Wanda Oke. Oh, Wancoy alias Mr. Angka. Apa tuh pertanyaan dia? Pertanyaannya, Wanda Oke, Ustadz, gimana cara ngelir batu es tak? Nah, kayak gini-gini kan rasa-rasanya kayaknya juga Ustadz kelas-kelas ini juga kayaknya nggak bisa jawab ya gitu ya. Bawahnya bercanda aja ini ya. Nah, jadi saya lompat ke nomor 2. Pertanyaan dari Dalban Sailau. Assalamualaikum, izin bertanya, kenapa sih manusia selalu dikasih ujian yang tak ada hentinya sama Allah?
Padahal kita sudah menjalankan sholat 5 waktu, tapi masih saja diberikan ujian dari segi materi maupun segi apapun itu. Nah, kemudian ada Iksan Maulana juga merespon, ya Ustaz, saya juga pengen tahu jawabannya. Jadi artinya apakah sholat 5 waktu itu udah menjadi jaminan kita nggak bakal diuji gitu Ustaz? Mungkin gitu pertanyaannya. Silakan Ustaz. Kalau di sebaik-baik petunjuk kan Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu kan setiap musibah, masalah yang menimpa dalam kehidupan kita itu ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, cuma kadang-kadang tuh manusia tuh dia nggak bisa peka terhadap kesalahan yang terjadi dalam hidupnya. Ini sering sekali kayak begini, Bang. Jadi kayak dia nggak tahu sebenarnya. Dia merasa hidupnya baik-baik aja, ibadah. Padahal ada yang salah sama hidupnya, tapi dia nggak tahu. Kayak misal dia merasa sering ibadah segala macam, tapi dia sering, mohon maaf, mengambil hak orang lain. Dia ibadah baik segala macam, baca Quran, ngaji di mana-mana, tapi menggibah orang lain, bicara keburukan orang lain. Iya. Ngomongin si dia. Bener. Dia misalkan merasa ibadah saya baik-baik aja, tapi subuhnya jam 9 pagi. Kan merasa baik-baik saja versi dia kan? Versi dia, ya kan? Enggak versi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan dia gitu loh. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menegur dia, mengingatkan dia, sebenarnya ini kita harus peka, harus tahu gitu kan. Saya mestinya ada salah sama Allah. Karena begitu caranya bersikap Nabi Adam, ya kan? Ketika merasa akhirnya Nabi Adam tuh kan memanjatkan doa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, yang merasa bahwa dirinya menzolimi dirinya sendiri. Padahal kata ulama, salah satunya Imam Syuuti rahimahullah ta'ala, ya bahkan kita nggak boleh itu mengatakan bahwa itu dosa yang Nabi Adam perbuat. Bukan, betul. Ya kan? Bahkan Nabi Adam ketika Nabi Musa alaihissalam ketika di langit bertemu dengan Nabi Adam, protes kan Nabi Musa alaihissalam, wahai bapak kami Adam, seandainya aja kamu dahulu tuh nggak mendekati buah khuld itu, buah keabadian itu, kita nih semuanya jadi orang ahli surga. Surga semua. Ya kan? Tapi kata Nabi Adam alaihissalam, wahai keturunanku Musa, mengapa kau mengatakan sesuatu, ya, memprotes sesuatu terhadap sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah, sudah dibuat ceritanya sama Allah. Betul. Apa menurut kamu Allah nggak bagus dalam menyusun cerita itu? Skenarionya, ya. Iya. Ya. Kayak begitu. Skakmat. Ya. Nabi Musa nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Seolah-olah semua keadaan kita ini kita timpakan kesalahannya kepada Nabi Adam. Iya, begitu. Padahal sebenarnya itu di jalanan takdir, suratan takdir, yang dimana itulah awal perjalanan kehidupan manusia, ujian yang memang Allah buat bahwa kehidupan dunia ini memang imtihan, bahwa ujian buat manusia gitu kan. Nah, ketika begitu juga teman-teman yang merasa gini, merasa baik-baik aja, pasti ada yang salah, nggak mungkin salah. Nah, kenapa nggak kita coba minta berdoa kepada Allah Subhanahu, ya Allah, saya mohon ampun atas segala dosa saya yang saya ketahui ataupun saya tidak ketahui. Atau kita minta petunjuk, saya, ya Allah tolong tunjukinlah kesalahan saya dan beri saya taufik untuk bisa memperbaiki kesalahan saya. Mungkin aja menurut kita kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu itu udah suatu perkara yang besar gitu. Sehingga membuat hidup kita istilahnya jadi nggak baik ke depannya gitu loh. Jadi makanya karena Allah sayang dikasih musibah terus, dikasih ujian terus supaya dia yakin kembali lagi kepada Allah. Gitu, Bang. Jadi artinya ya sholat beda urusan, itu sholat aja. Iya, benar. Kalau ujian itu seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa ini sudah menjadi bagian takdir kita, tinggal kita mau memperbaiki diri apa enggak gitu. Iya, betul. Masya Allah. Pertanyaan dari Topan Erca. Topan RC ya, oke. Oke, pertanyaannya adalah Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, udah beberapa bulan ini saya doa minta duit 8 miliar. Apa amalan yang harus saya lakukan biar doa dikabulin sama Allah Subhanahu Wa Taala? Masya Allah. Ini saya curiga ini dari si dia lagi ini kayaknya ini. Jadi memang benar Allah Subhanahu berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepada Allah, niscaya akan dikabulkan, gitu kan. Nah, kalau doa 8M belum dikabulkan, mungkin harus ada yang diamalkan juga, gitu kan. Mungkin dia minta amalannya, gitu kan. Apa yang supaya bisa dikabulkan 8M. Nah, salah satu amalan yang memang bisa itu surat rumah di SCBD.
Kalau surat, baca suratnya surat rumah SCBD, ini bisa nemu 8M. Kalau surat rumah di Manggarai paling 500 juta. Iya. Baca amalan apa? Amalannya udah surat. Amalannya baca surat. Surat apa? Surat rumah di SCBD. Kalau nggak punya ya udah sabar. Kadang-kadang lagi ini. Iya. Tapi intinya bahwa Allah pasti mengabulkan semua. Iya. Nah, nanti tinggal bagaimana Allah sebenarnya dengan sikap maha bijaksananya Allah. Ini orang pantas ya dikasih 8 miliar. Kalau ini orang ternyata dikasih 8 miliar, dia langsung bangun masjid, ya kan? Langsung mewakafkan Al-Quran, membangun sumur, membantu orang. Suatu saat pasti Allah Subhanahu berikan. Tapi ketika ini orang baru masuk duit 8 miliar langsung di depo judi online. Nah, makanya Allah kalau dengan sifat maha bijaksana jangan. Betul. Ini orang jangan dikasih. Artinya Allah paling tahu ini orang pantas apa enggak. Iya, benar. Makanya yang paling penting dari diri kita adalah memantaskan diri kita. Apakah kita pantas dikasih rezeki sebanyak itu atau tidak? Karena kalau kita tidak pantas, akhirnya kita berbuat zolim nanti. Gitu. Itu analogi itu yang mungkin suka saya dengar, Ustaz. Misalnya ini, saya kok gimana caranya saya bisa dapat istri secantik misalnya Raisa. Nah, kan kita bisa balikin deh, ente udah merasa pantas belum punya? Iya, benar. Jadi suami bisa. Benar. Ente pantas sendiri dulu, artinya disuruh sering ngaca atau apa gitu ya. Gitu. Mungkin seperti itu analoginya gitu. Iya kan kalau Hamis Daud kan pantas tuh. Ya, kalau mau Hamis ibu-ibu tuh Hamis ngajian jangan iya. Ya artinya gitu ya, Mas siapa tadi? Maaf Stopan Arci. Ya insya Allah kalau kita jangan putus asa sama rahmat Allah dan kita nggak berhenti berdoa, kira-kira intinya begitu ya Ustaz. Betul, ya, betul. Kalau bisa terukur juga dah gitu kan. Kita minta 8M, kita bertanya balik ke diri kita bertanya balik ya gitu Ustaz ya. Oke, saya lanjut Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Tiger Riot. Mengapa Allah menguji hambanya yang taat? Apakah ujian itu bentuk kasih sayang atau hukuman? Nah, itu Ustaz. Nah, perihal untuk seorang hamba yang taat itu adalah bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajatnya dia. Seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi kan pernah dikasih ujian yang berat. Bayangin aja kan Ummul Mukminin ya, wanita yang suci, istri Nabi difitnah pernah berzina. Ya kan? Itu kan ujian yang luar biasa. Udah gitu kan difitnah berzina gara-gara beliau pernah dituntun naik kendaraan bersama laki-laki yang dimana laki-laki itu sebenarnya nolong Sayyidatina Aisyah yang tertinggal rombongan goswanya Nabi SAW dan para sahabat gitu kan. Nah tapi setelah itu kan ujian itu berjalan, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu kan sabar menghadapi itu. Pada akhirnya sampai ayat suci Al-Quran turun mengenai pembebasan daripada fitnah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya Nabi SAW ya pernah menyampaikan sebuah hadis ya dari guru saya itu pernah menyampaikan bahwa Nabi SAW perintah pelajarilah separuh agama dari Humairah. Separuh agama Islam itu ilmunya ada di Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dulu kan sahabat-sahabat Nabi kan belajar dari balik hijab dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau jadi gurunya para sahabat. Iya, itu saking mulianya. Jadinya yang tadinya bentuknya ujian malah berubah menjadi kenaikan derajat bagi Sayyidatina Aisyah. Dan begitu tertibnya sunatullah Allah Subhanahu wa taala buat kehidupan manusia itu seperti itu. Ketika orang taat diberikan ujian, ya itu pasti adalah salah satu jalan untuk memuliakan manusia itu. Tinggal bagaimana sikap kita, kan sama seperti Nabi Yunus yang ketika Allah uji di dalam perut ikan yang besar, tapi malah ingat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya kan? Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke kobaran api malah ingat kepada Allah. Justru kejadian-kejadian yang ujian itu malah menaikkan derajat dan membuat seluruh manusia sampai akhir zaman mengenang kejadian itu ya, menjadi bagian hidup daripada kehormatan seorang manusia yang bernama Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya artinya kalau orang terlalu cepat berprasangka buruk terhadap Allah, oh saya kan udah taat, tapi kok dikasih ujian kayak gini, kan apa Allah nggak sayang sama kita gitu. Padahal ya mungkin itu seperti yang Ustaz tadi sampaikan, itu bentuk atau cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Iya betul. Karena ya orang semulia
Siti Aisyah aja diuji sedemikian berat, Iya, kalau betul. kita Iya, ya betul. cuma sholat juga masih bolong-bolong, nggak diuji. Iya, betul. Gitu ya Ustaz ya? Iya. Masya Kurang lebih Allah. begitu. Ya mudah-mudahan terjawab ya teman-teman yang nonton semua. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari akun Alusin. Nah ini mohon maaf kalau saya salah penyebutan nama akun ya, soalnya ya umur kita beda tipis lah gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin nanya, saya sekarang sedang berjuang masuk abdi negara lewat jalur murni, ASN ini. Tapi saya tahu ada orang yang bisa lewat, yang bisa masuk lewat koneksi atau ordal, orang dalam. Jujur, kadang bikin hati ini goyah, terasa nggak adil. Gimana ya caranya biar tetap sabar, ikhlas, dan bagaimana menurut Islam Ustaz? Nah, kita udah lihat keadaan ini Ustaz, kita pengen lurus nih, tapi kita tahu nih ada yang bisa belok-belok dikit. Nah, kita berusaha nggak tergoda itu gimana caranya Ustaz? Yang pasti yang pertama sebelum mau kita mengalami atau menjalani tes yang untuk berjuang masuk abdi negara ini, kita sholat hajat dulu kepada Allah, minta doa kepada Allah. Ya Allah, apabila pekerjaan ini atau bidang ini baik buat kehidupan dunia akhirat saya, maka mudahkanlah. Apabila tidak baik untuk kehidupan dunia akhirat saya, maka jauhkanlah. Jadi ketika kita sudah berdoa kepada Allah, sudah memasrahkan, ya kan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah membulatkan tekad, ya, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya kan. Ketika sudah bertawakal kepada Allah, ya udah. Jadi nanti ketika kita dapat diterima, oh berarti Allah tahu ini yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita nggak diterima, ya udah langsung kita senang juga. Oh berarti kalau saya di bidang ini, di tempat ini, berarti ini banyak keburukan yang akan saya alami, gitu. Udah selesai. Kalau kayak gitu hati udah ikhlas, tenang, nggak ribet gitu kan. Orang mau pakai calo, mau pakai ordal, masa bodoh. Yang penting pikirin dirinya sendiri. Karena kan nanti nggak ditanya di akhirat kan. Kenapa kamu kerja kenapa teman kamu pakai ordal? Kenapa nggak ditanya? Kan ditanya kan kita kan. Betul. Kenapa kamu pakai calo? Kenapa kamu pakai ordal? Kan itu yang ditanya kita nanti di akhirat. Artinya fokus pada perbuatan kita aja gitu. Betul. Ya, jadi fokus aja ke diri kitanya sendiri. Jadi ya udah, tutup mata untuk orang lain tuh urusan dia pribadi lah. Gitu. Ya, insyaallah gitu ya. Mudah-mudahan ya teman-teman yang tadi nanya, ya mudah-mudahan kita doakan juga terkabul hajatnya. Tapi kalau untuk meraih sebuah keinginan mungkin ya seperti yang tadi Ustaz Jojo sampaikan, ada tahapan-tahapannya. Kita berusaha sholat hajat, kita sebut secara spesifik. Iya betul. Gitu ya, Ustaz, ya? Betul. Nah kemudian kita berusaha menempuh jalan yang benar gitu ya. Plus tawakal itu jangan lupa, insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik lah ya. Pertanyaan selanjutnya dari ABDNR. Ustadz, jika Tuhan maha adil, kenapa ada koruptor yang nggak diadili, Mr. Alias? Ya. Justru Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil ini nggak mengadili orang-orang yang seperti koruptor ini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai satu persidangan yang lebih berat lagi. Ada namanya persidangan nanti di akhirat yang tidak akan hal-hal detail kecil sekecil apapun, melainkan semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh daripada para malaikat, gitu, yang menjadi saksi daripada perbuatan amal baik dan amal buruk, raqib dan atid, gitu kan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kehidupan akhiratnya itu untuk supaya orang-orang yang seperti ini yang lolos daripada hukuman dunia, yang dimana terkadang oknum-oknum hukuman di dunia itu kan bisa dibeli, ya kan? Nah, Ustaz kan punya pengalaman panjang soal itu lah ya. Nah, tapi kalau di akhirat kan nggak bisa. Betul. Ya kan? Nah, ini kan juga mohon maaf, Ustaz. Maksudnya kadang-kadang pertanyaan seperti ini saya juga agak sedih ya, karena seolah-olah kita mempertanyakan kemahaadilannya Allah. Iya, betul. Seolah-olah kok bener sih maha adil apa enggak sih gitu ya? Kalau bisa sejak Tapi sebenarnya selolos-lolosnya dia dari hukuman pengadilan di dunia, minimal dia itu sebenarnya dapat hukuman-hukuman yang secara nggak langsung, baik dia sadari atau tidak sadari selama hidup di dunia. Iya. Kebanyakan orang yang memakan harta yang haram seperti koruptor itu, mohon maaf, anaknya itu pasti nggak karu-karuan. Belingnya kalau kata Kiai Salam, beling ya. Ya, belingnya tuh bisa anaknya nakal, narkobaan, atau nanti anaknya jadi berbuat yang banyak keburukan lah gitu kan.
istrinya bisa saja jadi berselingkuh, auzubillah, kayak begitu, nauzubillah. Nah itu sebenarnya hal yang kayak gitu kan, keluarganya tidak harmonis, di rumah bawaannya marah-marah terus, bertengkar mulu. Nah, itu kan sebenarnya azab, itu bentuk azab, atau dianya dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan bentuk azab, ya kan? Azab yang paling besar bagi semua manusia itu bukan dikasih sakit atau kasih apa, tapi ketika manusia ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu azab yang paling besar. Kalau sudah kehidupan manusia ini sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, udah nggak ada lagi artinya hidup tuh apa ya? Berjalan seperti tahu binatang ternak ya, bahkan balhum adol, bahkan lebih hina daripada itu. Lebih sesat daripada binatang ternak yang tinggal tunggu tanggal mainnya disembelih aja. Gitu loh, cuma dimanfaati. Binatang ternak tuh kan yang diambil susunya, diambil telurnya kan, nanti sudah waktunya disembelih. Ya kayak begitu hidup, bahkan itu lebih hina dari itu. Binatang ternak aja masih ada manfaatnya, ya kan? Tapi ini orang yang merasa bahwa dia bisa lepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia akan merasakan daripada kehidupan yang luar biasa buruknya gitu. Ya begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jawaban tadi terwakili buat pertanyaan kita secara umum lah gitu ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Laksana Bagas. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya kita meyakini akan takdir yang akan diberikan ke kita? Banyak orang yang pesimistis menjalani hidup Ustaz. Nah, ini mungkin kurang lebih sama yang sebelumnya tadi ya. Intinya bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengikuti daripada prasangka kita. Kalau seandainya jika takdir kita ternyata nanti kita berakhir daripada keburukan, tapi kita ketika ditimpa itu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakini Allah setelah ini ya kau akan berikan kehidupan yang baik ya, yang banyak rezeki, yang banyak kebaikan dalam kehidupan saya, maka ya udah nanti akan terjadi ya seperti itu. Nah karena kalau misalnya kita sudah berpikir wah ini bagaimana nanti kita ini kok udah kayak begini, hidup udah nggak ada manfaatnya apa segala macam, nah sudah pesimis duluan, ya kan, maka hal-hal yang kayak gitu yang akan datang gitu. Jangankan dalam hal ilmu takdir seperti itu atau ilmu agama, dalam buku dunia aja saya ingat banget dulu ada buku namanya, salah satu bestseller itu The Secret namanya. Oh iya, yang kecil itu merah ada gambar itu stempel itu orang non muslim yang bikin buku itu pun dia menceritakan bahwa ilmu tentang positive thinking. Optimis menjalani hidup. Iya, betul. Bahwa hal itu akan membawa daripada banyak kebaikan dalam kehidupan seorang manusia. Gitu. Jadi ilmu tuh disugesti terus kehidupannya, nanti ini bakal baik. Oh, sehat, nanti saya akan sehat, itu maka akan kesehatan yang akan datang. Baik. Kayak begitu. Ya, intinya kan kembali ke yang tadi penyampaian Ustaz ya. Kuncinya ada pada prasangka baik kita pada Allah ya. Betul. Allah pasti ngasih kita yang terbaik untuk kita. Allah lebih tahu lah gitu. Iya, betul. Allah lebih tahu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya. Saya izin lanjut nih Ustaz ya. Iya. Pertanyaan dari Ihsan Saidiki. Ustaz, apakah benar karena terlalu banyak maksiat membuat kita sulit untuk bounce back ke jalan yang lurus? Artinya selama ini kita bergelimang maksiat mungkin ya. Terus itu yang menghambat kita untuk tobat lah kira-kira gitu. Apa iya gitu Ustaz? Ya memang kalau diibaratkan tuh hidayah itu kan seperti air hujan. Air hujan yang turun gitu dari langit. Nah kalau misalkan hidayah itu seperti air hujan, ketika kita pakai payung, kira-kira air hujannya bisa mengenai tubuh kita nggak akan bisa. Caranya gimana? Ya udah disingkirin payungnya. Nah payungnya itu adalah diibaratkan seperti dosa kita itu yang menghijab kita terhadap hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau payungnya itu disingkirin, baru tuh datang tuh hidayah itu. Karena hidayah itu kan seperti air hujan gitu loh. Tapi jangan juga payungnya dipakai buat ngojek di mall gitu. Disebar-sebarin ke orang gitu. Tapi pada level ini menurut saya Ustaz, kan kita sadar nih kita udah melakukan maksiat gitu ya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Kalau kita sadar bahwa perbuatan kita salah ya pelan-pelan kita berangin dah gitu. Iya, minta maaf, tobat ya. Iya, sama Allah, nanti Allah yang kasih salah jalan itu. Kalau hidayah sudah menghampiri kita ya salah itu salah satu bentuk atau indikasi kita ke jalan yang lurus ya gitu Ustaz ya. Masya Allah. Ini tadi ada yang terlompat Ustaz. Saya balik ke nomor 8 Ustaz.
Pertanyaan dari Richard Maus. Ustadz Jojo, apakah benar kalau kita berputus asa bisa tergolong syirik karena dianggap tidak percaya dengan adanya pertolongan Allah ataupun eksistensi Tuhan? Makasih. Jadi kalau misalnya kita putus asa itu tidak termasuk kita digolongkan syirik, akan tetapi itu adalah sifatnya orang-orang yang punya sifat syirik. Iya. Karena berputus asa, sehingga ketika dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia mencari selain Allah Subhanahu wa taala tuh ada yang bisa mendatangkan ya kebaikan atau mudarat dalam kehidupan dia. Iya. Jadi putus asa itu adalah salah satu sifatnya orang-orang musyrik gitu. Oh, musyrik ya. Iya. Sedangkan orang yang benar-benar yakin kepada Allah, ya kan, itu akan jauh daripada sifat putus asa. Iya. Sehingga ini tidak termasuk golongan musyrik, tapi itu adalah ciri-ciri daripada sifat orang-orang yang musyrik yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan terjawab ya teman-teman ya. Saya lanjut Ustaz dari pertanyaan dari ini Yusuf juga nih. Yusuf _membara. Waduh. Kenapa ya Tat? Indonesia ini kan mayoritas orang-orang muslim. Tapi kenapa orang-orangnya lebih taat kepada ayat konstitusi daripada ayat suci? Lebih taat kepada aturan buatan manusia ketimbang aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ujian manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, berbeda dengan malaikat yang bisa melihat surga, neraka, sesuatu yang gaib gitu kan. Sedangkan manusia ini memang ujiannya beriman terhadap sesuatu yang gaib. Gitu kan, Allah yang maha gaib gitu kan, terus akhirat, alam kubur gitu kan, itu semuanya kan gaib, dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita untuk beriman kepada yang gaib. Kalau seandainya itu semua tuh jelas, kelihatan semuanya nggak gaib, ya ujiannya di mana gitu kan? Disitulah letak ujian kita kan, karena kita untuk mempercayai daripada semua apa yang diberitahu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan orang lebih percaya kepada ayat konstitusi ya, karena ketika orang melanggar ayat konstitusi ini kan itu ada hukuman zohirnya seperti penjara, dilaporkan. Sedangkan kalau orang melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala kan sama Allah dihijab. Kadang diperlihatkan daripada hasil dosanya, kadang Allah Subhanahu wa taala hijab daripada ayat tersebut. Nanti hukumannya ditunda Iya, betul. Gitu ya. Baik, ya benar-benar terjawab ya teman-teman ya. Saya lanjut ke pertanyaan dari _Putranto. Assalamualaikum Ustadz Jojo Ali Yusuf. Izin nanya, kalau aneh kerja di dunia leasing yang katanya riba, Tat, hukumnya gimana? Sedangkan dulu aneh sempat berhenti tapi ekonomi goyang. Rumah tangga juga sempat goyang. Sampai akhirnya aneh masuk ke dunia leasing lagi. Alhamdulillah finansial perlahan mulai normal lagi, Ustaz. Nah, kira-kira pandangan Ustadz gimana? Kan sayang, Tat. Ijazah SMA kita 2 biji, gitu dia. Ya mungkin ini teman SMA saya. Kisah nyata. Punya ijazah SMA 2 biji. Tapi bukan yang terima bantuan dari Pak Bayang Wong, bukan kan? Bukan. Ini beneran dia punya ijazah 2 biji, bener. Itu kenapa bisa gitu, Ustaz? Jadi dia tuh 1 tahun di atas saya. Oh iya. 1 tahun di atas saya. Terus kalau dulu kan nggak lulus tapi tetap punya ijazah. Tapi harus ngulang di tahun berikutnya. Dia jadi punya ijazah tahun angkatan 2005 ya. Terus di angkatan saya, dia cuma di akhir-akhir doang. Sekolahnya ikut ujian doang, tapi dapat ijazah. Jadi punya ijazah 2. Beneran, kisah nyata ini dia. Nah, oke, kita masuk ke jawabannya, Ustaz. Ini kan dunia leasing ini kan seolah-olah jadi satu-satunya harapan dia untuk memperbaiki kehidupan ekonomi lah, terutama. Kan ini, ekonomi juga mempengaruhi ke... Iya, dia kan karena sempat berhenti, terus ekonomi goyang, rumah tangga goyang gitu kan. Iya. Makanya ekonomi sama rumah tangga jangan diajak nonton Ayu Ting Ting, goyang. Goyang semua. Kesana kemari membawa alamat. Ini kembali lagi kepada ya iman yakin seseorang sih. Memang kalau menurut pendapat ulama ya memang di dunia leasing itu banyak yang berkutat di akad yang riba gitu kan. Akad yang ribawi gitu kan. Nah, meninggalkan hal itu ya memang lebih diutamakan dalam agama Islam. Tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan iman yakin seseorang itu. Nah, adapun kalau misalnya mau meninggalkan seperti itu, cara yang paling softnya ya kita siapkan aja dulu. Seperti misalnya kita punya ngerintis jualan atau apa yang sekiranya nanti
ya jualan ini udah insya Allah cukup lah buat kita, baru kita nanti tinggalin sambil kita berdoa terus. Intinya nggak usah putus asa, doa aja terus sama Allah, nanti biar Allah yang kasih jalan. Kali aja ente tiba-tiba kan lagi jalan gitu, terus Pak Haritanu ente lagi lewat di ini kelindes kaki ente kan sama mobil dia, kali aja diangkat jadi anak kan? Dikasih saham 15% gitu. Kan tapi lumayan. Pada intinya semua orang itu kan punya kesulitan hidup masing-masing ya Ustaz ya. Betul. Tinggal kalau misalnya kita tahu nih, ya seperti yang Ustaz bilang tadi itu benar tuh, bahwa kita ini kan perlu backup lah, penghasilan lain dari tempat lain lah gitu ya. Mungkin mulai disiapkan pelan-pelan gitu kali. Iya benar. Ini dia saya tahu nih rumahnya di Bekasi, apalagi kan di Bekasi. Coba jualan apa? Coba dong jualan apart, jualan Lamborghini gitu. Di explore aja, di explore. Jualan rumah di BSD gitu ya. Baik, ya saya rasa terjawab lah insya Allah ya. Nomor 13 kita lanjut pertanyaan nih, Ustaz. Dari Sangaji_Badrus. Izin bertanya Ustaz. Al-Quran itu mukjizat yang nggak dapat ditandingi dari segi bahasa. Tapi semakin canggih zaman dan bahkan semakin mewah, apakah ChatGPT atau AI bisa membuat sebanding dengan Al-Quran dari segi bahasa? Dari segi bahasa itu menjadikan kemukjizatannya terbatalkan. Nah ini, alhamdulillah ini. Nah, apakah teknologi mutakhir itu seolah-olah mampu menjawab tantangan Allah zaman dulu? Coba kamu bikin satu ayat yang bisa mirip kayak Al-Quran. Nggak akan bisa 1000%. Karena bahasa Arab tuh bahasa yang paling rumit di dunia. Jadi artinya paling susah untuk dipelajari itu bahasa Arab. Ya itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan satu keputusan atau takdirnya itu bahwa Al-Quran tuh turun dengan bahasa Arab. Karena cuma bahasa Arab aja yang bisa nampung daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Kalau yang lain-lain tuh nggak akan kosakatanya, ya kan? Kalau bahasa Arab tuh kan kita ngomong beda intonasi, beda harokat aja kan artinya bisa beda kan? Iya, betul. Kedengarannya sama kayak kul, makan, kul, ya kan? Iya. Katakan gitu kan, kul. Iya. Kalau menurut kita orang biasa sama aja kan, gitu. Padahal beda tuh, beda penempatan pengucapan makrojul hurufnya kan? Iya. Udah artinya udah beda gitu. Jadi nggak mungkin bisa, GPT ini pun nggak bisa. Dan bentuk kemahakuasaannya Allah itu mungkin menurut saya Ustaz ya, bahwa diturunkan dalam bahasa Arab seperti yang Ustaz sampaikan tadi, sedemikian rumitnya bahasa Arab itu sampai maksudnya benar-benar bahkan Allah sendiri yang jaga sampai hari kiamat. Al-Quran itu nggak bakal bisa dipaksuin bahkan satu huruf aja gitu ya Ustaz ya. Nggak bakal bisa juga dia. Dulu kan pernah ada kan Musailamah Al-Kadzab, dulu pernah bikin ayat kan Al-Fil tentang gajah gitu kan. Nggak bisa intinya. Jadi kayak tetap aja culun gitu. Kayak ibarat kayak Persikabo Bogor istilahnya ketemu PSG kemarin, nggak bisa. Mau dibilang enggak nih Persikabo sudah dibikin nih. Ya Persatuan Sepak Bola Kabupaten Bogor. Udah canggih nih lawan PSG, tetap nggak bisa. Ngelawan nggak bisa. Nggak bisa ngelawan gitu. Nggak bisa. Udah kelihatan levelnya udah beda. Udah nggak bisa. Udah pokoknya nggak bisa. Baik ya teman-teman ya, kita lanjut nih. Pertanyaan dari, saya mohon maaf kalau pembacanya salah ya, dari Nergal 6616. Ustaz, dari tahun 2017 sampai tahun 2023 saya kecanduan judi. Nah ini walaupun saya dapat untung sekitar 160 juta, Masya Allah. Karena saya main di satu situs dan bisa dikalkulasi win-loss, artinya itu terukur lah namanya. Tapi setelah saya berhenti total tahun 2023, akhirnya malah keuangan saya jadi memburuk, Tat. Apakah karena uang usaha saya tercampur uang haram? Nah, artinya ini sekarang dia berusaha kembali ke kehidupan yang halal-halal nih, Ustaz. Dibandingin sama zaman dulu, dia bisa menang 160 juta nih, gara-gara dia memakai aplikasi yang dia udah mahir di bidang itu, Ustaz. 7 tahun ya dia kecanduan ya. Ya memang seperti itu. Sama kan juga dulu yang saya alami. Nah ini Ustadz lebih sohi kalau ngomong ini. Iya dulu kan ya waktu jual narkoba itu kan istilahnya dari akad aja jual belinya haram gitu kan. Sehingga uangnya dimakan haram. Sehingga dulu tubuh saya pun daging-daging saya itu kan habis gitu. Dibersihkan. Nah begitu juga temen-temen yang satu ini kan, ini pasti udah pasti 100% bahwa
uang usahanya dia tercampur uang yang haram dari perkara judi tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala cuci. Jadi ya udah kalau namanya dicuci, masa kita ada pakaian kotor tiba-tiba ada orang yang mau nyuciin pakaian kotor kita, masa kita nggak mau? Ya kan dengan senang hati dong harusnya kan. Begitu juga ketika harta kita dicuci, ya udah kita harus senang sama Allah dan sangka baik. Ya berarti kalau habis dicuci, ya berarti habis itu bersih. Kalau udah bersih, nah enak baru dapatnya lagi gitu. Ya artinya jangan sampai dia merasa bahwa mendingan balik ke tempat yang dulu dah gitu kan kalau untuk dapat penghasilannya. Nauzubillah ya teman-teman ya. Artinya ya kalau dari pengalaman Ustadz Jojo pun seperti itu, beliau mengalami ya dari dulu mungkin istilahnya duit aja nggak pernah mikir gitu Ustadz ya. Betul. Tiba-tiba kesini kan kita harus jungkir balik lagi, itu bentuk Allah sayang kepada rezeki kita lah. Kita disuruh mencari yang lebih halal lah, insya Allah gitu ya. Baik, itu pertanyaan terakhir dari yang akunnya akunnya bisa terbaca Ustaz. Ya. Nah, tapi ada ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM yang kita anggap beberapa ini secara rahasia ya. Secara rahasia. Nah, model-model inilah kalau istilahnya Gofar, Jason Bourne-nya Indonesia lah gitu. Yang kalau nyamar langsung bisa ketebak nih. Oh, ini aku nyamar. Skill Jason Bourne-nya wajar kan. Nah, oke. Tapi mungkin ada beberapa yang sengaja masuk ke DM bukan karena rahasia, tapi karena mungkin lebih supaya langsung face to face bertanya langsung ke Ustadz Jojo, mungkin feelingnya kayak gitu ya. Ini pertanyaan pertama saya bacakan Ustadz ya. Assalamualaikum, salam dari saya warga kawasan Alam Sutra alias Menteng Rawa Jelawe. Ini circle-nya Ustadz juga ini kayaknya. Mau tanya Ustadz Jojo, apa amalan-amalan yang dulu Rasulullah SAW lakukan saat berdagang yang bisa kita lakukan juga saat jadi pedagang gitu. Terima kasih. Ini alhamdulillah ini bagus nih pertanyaan Ustaz. Betul. Dan amalan yang sering digunakan oleh sahabat Nabi ilmunya yaitu berniaga, berdagang dari pagi hari. Buka usaha dari pagi hari karena itu dapat doanya Nabi kan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Dan diriwayatkan para sahabat Nabi itu mulai aktivitas tuh di pagi hari. Itu salah satu buat amalan. Terus dan di antara amalan itu adalah ketika berdagang tuh jujur dan amanah karena itu sifatnya Nabi. Sehingga nanti orang ke depannya kalau kita sudah punya predikat ya kan sudah nge-branding kita orang jujur dan amanah itu karena kita bukan karena supaya dinilai orang tapi karena untuk mencari ridha Allah dan perintahnya Rasulullah SAW kan sampai seorang pedagang yang jujur kan akan dikumpulkan oleh para nabi, para anbiya, para siddiqin ya, para syuhada dan para sholihin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya gitu. Jalan untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat pun bisa dengan berdagang. Dengan catatan berdagang yang jujur dan amanah kayak gitu. Dan apabila dapat kelebihan keuntungannya tinggal disisihkan saja, diberikan kepada yang membutuhkan gitu sehingga nanti Allah Subhanahu akan memberikan keberkahan kepada usaha kita. Ya itu ya teman yang tadi bertanya ya mudah-mudahan terjawab ya. Jadi sebenarnya itu banyak ilmu yang diajarkan Rasulullah ya mungkin bisa baca-baca lagi di Google kan ya gitu Ustaz ya. Pertanyaan kedua Ustaz yang masuk ke DM. Assalamualaikum. Izin bertanya kepada Brad Pitt alias Ustadz Jojo. Brad Pitt. Kalau misalnya saya makan babi, bagaimana cara mensucikannya? Apakah saya harus minum air 7 kali dan tanah sekalian membersihkan lambung saya? Mohon sekiranya dijawab ya Ustadz. Ya ini mungkin pertanyaan bercanda Ustadz. Tapi maksud saya begini, mungkin kalau dibawa serius, ditarik serius nih Ustadz. Ada orang yang mungkin dia pertanyaan dalam bentuk bercanda, tapi saya rasa dia ini pernah makan babi nih. Cara mensucikannya itu kalau dalam bentuk makanan yang masuk ke pencernaan kita itu gimana Ustaz? Sudah cukup dengan bertobat kepada Allah, beristighfar, salat sunnah taubat. Kan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan orang yang mengambil wudhu dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat, lalu dia minta ampun kepada Allah, maka Allah seluruh dosanya akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya. Yang penting kita jalankan aja seperti itu karena kan hal itu kan juga nggak bisa juga kalau nanti dikeluarkan disodok-sodok gitu pun malah jadi nanti bisa menyakiti. Jadi hukumnya kan kayak tato juga kan kalau orang sudah tato ya sudah taubat aja sama Allah gitu. Nggak perlu dipakai ini minum tanah segala di dalam begitu. Karena juga yang lagi viral kemarin itu Ustaz, ada sebuah rumah makan di Jogja. Ya akhirnya ngaku bahwa selama ini mereka itu pakai minyak babi. Jadi menunya itu nggak halal ya. Ya sorry apa namanya itu?
Nah, artinya ini juga bisa jadi jawaban untuk Ya, teman-teman yang betul. mungkin selama ini pernah beberapa kali makan di situ kali ya. Ya kalau nggak tahu kan memang nggak berdosa juga ya. Betul, Bang. iya, Akan iya, tetapi kan kita kan ditanya juga kenapa kita nggak hati-hati Ya, dalam memilih makanan, kan kita kan ditanya juga gitu. Masa iya kita makan di situ mulu, Iya, tapi gitu. nggak bisa ke tempat lain sih. gitu ya. Betul, Dasarnya. betul. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Izin Ustaz Jojo, Savior of the Light atau admin. Ustaz mau tanya, hukumnya kita kredit riba kalau udah dalam keadaan kepepet itu gimana ya? Misalnya saya harus banget nyicil motor. Karena kalau pakai angkutan umum dihitung-hitung per bulannya sama aja kayak nyicil motor, alias bisa lebih mahal malah, Ustaz. Hukumnya gimana, Ustaz? Makasih Ustaz atau admin. Artinya dia ini kepepet ini maksudnya kalau dihitung-hitung dia naik kendaraan umum sama Ya. nyicil yang ribawi tadi, ini kan kayaknya ini menjurus ke riba ini, Ustaz. Ya. Nah, gimana tuh Ustaz solusinya kalau dari Ustaz Jojo? Ya kalau misalkan itu ya cari kan ada yang apa namanya Syariah. kredit ya, Ya. kendaraan yang syariah secara syariat gitu akadnya ada juga. Dan pada intinya ya sebenarnya Allah Subhanahu bisa aja kasih kita jalan lewat apapun gitu. Dan kalaupun memang ternyata emang nggak ada sama sekali, yang ada hanya riba aja, ya udah mending sabar aja, Sabar aja. nabung sampai benar-benar bisa beli atau beli yang cash dulu gitu. Karena kadang-kadang kita ekspektasinya langsung Iya. maunya beli langsung motor Vespa yang 50 juta gitu Jadi kan. saya curiga dia bisa nonton mobil barunya Wanco ini, Ustaz. Dia masa Wanco bisa beli cash, saya nggak bisa. Iya, maksudnya ya sabar aja Sabar kalau aja, misalnya ya, kayak sabar gitu. Kalau misalnya memang bisa mau secara kredit, cari yang kreditnya syariah Yang banyak. syariah banyak ya, sebenarnya. insya Allah. Di Google silakan mencari ya. Kredit motor syariah, gitu. Tanpa denda segala macam ada lah insya Allah gitu ya. Insya Allah terjawab ini. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Min. Mau bertanya kepada Ustaz Jojo. Jadi sebelumnya saya memiliki pacar. Kurang lebih pacaran sudah 3 tahun. Tapi saya sering berpikiran bahwa pacaran ini salah dalam agama. Dan akhirnya saya berdoa kepada Allah untuk dibantu, dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Dan akhirnya beberapa waktu lalu, pacar saya memutuskan untuk meninggalkan saya. Jujur saya sedih, Min. Saya rencana ingin menikahinya tahun depan. Tapi di satu sisi saya nggak mau pacaran juga. Tapi saya sedih, Min, diputusin. Pertanyaannya, Min, apakah ini cara Allah menjawab doa saya untuk dihindarkan dari segala maksiat? Dan bagaimana caranya ikhlas ya, Min, kalau memang dia sudah meninggalkan saya? Ini gimana caranya kita ikhlas melepas dia gitu? Terima kasih, Min. Makasih udah bantu memberikan forum untuk pertanyaan. Nah, ini. Sebenarnya dia pengen nikahin, Ustaz. Tapi kadung diputusin. Jadi, mungkin ada sedikit rasa sayang gitu, udah punya niat nih nikahin, tapi dia nggak mau terlalu mungkin ya. Jangan terlalu sering berduaan lah, takut. Nah gitu. Apakah ini bentuk penjagaan Allah sama dia? Itu menjaga keputusan terbaik dari Allah atau gimana tuh, Ustaz? Itu adalah salah satu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita terlalu cinta sama manusia, begitulah sakitnya iya. ketika ditinggalkan. Kalau kita terlalu cinta kepada manusia, akhirnya kita ditinggalkan, kecewa. Iya. Sehingga ke hidup kita itu salah satu bentuk hukuman. Allah Subhanahu ingin mengajarkan bahwa ya kita cinta boleh sayang, tapi cinta dan sayangnya karena Allah. Karena Ya kan? Bukan karena nafsu, bukan karena apa. Karena begitu jadinya. Kayak orang yang mau meninggal dunia tapi rasanya cintanya dia terhadap dunianya itu kan kadang-kadang bisa memberatkan dia dalam proses kerato maut kayak gitu. Sama kayak begitu kurang lebih. Nah, ketika temannya diputusin ya udah. Kalau memang ternyata ya tulisan dari Lauhul Mahfuznya dia nih jodoh kita. jodohnya ya kan mau kabur ke Serbia lagi sana. Pokoknya pasti itu akan jadi jodoh kita gitu. Mau ngumpet di Gunung Garut lagi, mau di mana pokoknya. Kalau itu emang udah jodoh kita, dia pasti akan datang, pasti akan pada waktunya ya pada timingnya akan menjadi milik kita. Tapi kalau emang bukan, kalau ternyata memang dia bukan takdirnya kan jodoh kita. Ya kan? Ngapain capek-capek jagain jodoh orang gitu kan? Jalan-jalan, ngebiayain makan, apa segala macem, capek-capekin aja biaya. Kayak begitu, mending duitnya ditabung beli Sukhoi. Iya. 3-4 tahun bisa bikin cabang warkopol. Iya benar. Artinya mungkin secara umum gini, Ustaz. Sebenarnya ini mungkin dia udah punya niat baik nih, Ustaz. Iya. Pengen nggak pacaran dah gitu kan. Tapi ketika ditinggalin, dia langsung
langsung sedih banget gitu. Ya menurut saya sih seperti yang Ustaz bilang tadi, ya ikhlasin aja. Kalau memang dia bukan jodoh kita ya udah lepasin. Kalau jodoh kita udah ditulis kok di atas sama Iya. Allah gitu ya Ustaz ya. Ya, jadi jangan terlalu sedih dah. Semua pasti akan ada pada tempatnya lah gitu. I see. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Iya. Ada 3 pertanyaan lagi nih Ustaz. Mohon dibantu dijawab Ustaz ya. Siap. Assalamualaikum, saya mau tanya, ada apa sebelum Allah nyiptain semua ciptaannya dari makhluk hidup atau alam semesta, surga, neraka, akhirat? Sebelum ada semua itu ada apa? Apakah pernah dijelaskan masa di mana sebelum ada semuanya itu, bahkan masa di mana sebelum ada Tuhan? Oh, ya Rabbi. Nah ini pertanyaan ini terlalu wah, jenius banget ini menurut saya Ustaz. Ya Allah Subhanahu wa taala yang maha awal, Allah Subhanahu wa taala yang maha akhir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih ada sudah ada sebelum kalimat atau kata ada itu ada gitu kan. Betul. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah kolam, pena. Untuk menulis, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kolam itu pena, tulis segala sesuatu. Ya takdir hidup manusia, perjalanan hidup manusia itu semua ditulis. Dengan kolam itu, dengan pena itu. Nah, sehingga itulah asal muasal daripada perjalanan takdir kehidupan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan dengan kolam itu ya, dengan pena. Jadi kalau diurutin mungkin ya kita nggak perlu nanya deh sebelum ada Allah. Iya. Apa yang ada sebelum Allah? Aduh, nauzubillah ya. Iya. Nah, yang pokoknya yang kita dijabarkan di kitab-kitab para ulama itu ya Ustaz ya. Iya. Beriman aja kata Imam Syafi'i, saya beriman kepada Allah sebagaimana imannya Nabi Muhammad SAW. Udah selesai, nggak ribet begitu. Gak usah terlalu banyak overthinking soal itu dah. Kadang-kadang juga nggak nyampe otak kita. Iya benar. Otak kita nggak nyampe. Kalaupun benar ada ya sebelum Allah ya, nggak nyampe otak kita, yakin dah. Benar. Gitu. Oke, Ustaz, saya izin loncat ke pertanyaan nomor 7 dulu Ustaz. Ya, sebelum kita tutup ke pertanyaan nomor 6 ya. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Jojo. Ustaz Jojo mau tanya, ini saya lagi di rumah mertua, terus istri lagi nggak mau pulang ke rumah. Apakah dosa kalau istri saya izinkan nginep di rumah mertua tanpa saya? Artinya mungkin kalau saya baca ini ya Ustaz, mungkin ada kondisi-kondisi yang dia lebih betah di rumah orang tuanya sendiri ketimbang ikut suaminya. Nah dari sisi suaminya boleh ngizinin atau boleh maksa, nggak boleh. Kamu ada istri saya, kamu harus tetap pulang ke rumah saya gitu, ke rumah kita gitu. Ya memang itu haknya seorang suami. Kalau dalam hal ini apapun yang diputuskan seorang suami, istri harus ngikut. Karena dibalik keputusan suaminya dari Allah Subhanahu wa taala. Selama suaminya tidak memerintahkan kepada maksiat, ya, yang memerintahkan yang mengarahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya udah, ditaati aja. Tapi adapun dalam posisi seperti ini ya, kalau misalkan istri main ke rumah mertua gitu dan sekiranya nggak merepotkan ya udah, maksudnya kasih aja. Tapi kan mohon maaf nih Ustaz, mungkin gini ya, kalau yang saya baca nih ya, kalau mungkin dari sisi istrinya mungkin merasa santai-santai nih di rumah orang tuanya sendiri nih, tapi kan dari sisi suami kan tanggung jawab rumahnya gitu. Malam-malam pengen dibantuin bikin kopi pagi-pagi gitu. Nah mungkin dari sisi suami itu agak kurang redo karena masa saya hidup sendiri di rumah kayak udah punya istri gitu. Nah iya makanya kalau misalnya keterlaluan sampai seminggu sampai lama, tapi kalau cuma 1-2 hari apa sih masalahnya gitu kan? Kasih aja gitu buat kita niat dengan nyenengin istri, insya Allah kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang gitu, kan mertua itu kan sebenarnya orang tua juga betul, juga gitu. Cara kita berlaku adil lah sama-sama gitu ya. Betul. Yang mudah-mudahan terjawab ya teman-teman yang nanya ini ya. Ya mudah-mudahan bisa cepat dapat solusi terbaiknya lah. Saya akan tutup sesi tanya jawab dengan Ustaz Jojo ini dengan satu pertanyaan yang menurut saya kami semua agak sedih membacanya ya. Dan ini juga agak panjang pertanyaan yang masuk ke kami karena beliau menjelaskan kronologis ringkasnya. Saya nggak usah sebut namanya ya, tapi di sini beliau sebut nama, tapi saya nggak akan sebut namanya. Assalamualaikum Kak Admin. Saya ada pertanyaan buat Ustaz Jojo. Perkenalkan sebelumnya saya dari 3 tahun lalu saya gugat cerai istri, meninggalkan 2 orang anak laki-laki. 4 bulan pertama masih lancar bertemu dan berkomunikasi dengan anak.
Tapi setelah itu semua akses saya ditutup untuk bertemu anak-anak. Saya masih menafkahi hingga 3 bulan berikutnya. Tapi bulan setelahnya tidak diberikan akses untuk bertemu anak. Kewajiban menafkahi sudah saya penuhi, tapi hak saya untuk bertemu anak-anak tidak diberikan akses. Upaya sudah saya tempuh sampai ke KPAI. KPAI itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Tapi hasilnya nihil. Hadiah-hadiah yang saya berikan berupa baju dan lain-lain dibuang ke tempat sampah oleh mantan istri saya. Sampai akhirnya saya menyerah, lalu buka 2 rekening atas nama kedua anak saya. Lalu setiap bulannya saya transfer sesuai nominal yang ditetapkan ketika bercerai. Rencana saya ketika anak-anak sudah paham dan mengerti, saya akan berikan ATM berisi tabungan nafkah yang saya sisihkan selama ini. Saat ini saya sudah hampir 3 tahun tidak bisa bertemu anak-anak. Astagfirullah. Pertanyaannya, apakah saya termasuk ayah yang berdosa karena tidak menafkahi anak? Mohon dijawab dan minta doanya agar mantan istri dibukakan pintu hatinya supaya saya bisa bertemu anak-anak lagi. Amin. Masya Allah. Seperti itu kronologisnya Ustaz. Beliau bercerai 3 tahun yang lalu, punya 2 anak. Awal-awalnya masih bisa ketemu, tapi belakangan semua aksesnya ditutup untuk ketemu anak-anaknya. Nah, mungkin spesifiknya pertanyaan itu adalah dari sisi beliau sebagai suami, sebagai ayah. Apakah beliau kan menceritakan beliau sudah berusaha cukup maksimal gini Ustaz ya? Ikhtiarnya. Ikhtiarnya udah lumayan nih gitu ya. Tapi apakah ketika dalam rentang waktu tertentu dia nggak bisa ketemu nih, artinya mungkin dia selama ini udah bikin tabungan nih. Cuma tabungan kan belum bisa dinikmati sama anak-anaknya nih. Nah, apakah dari sisi itu dia berdosa Ustaz? Tapi Masya Allah ini mas-mas ini jadi mengajarkan kita ilmu juga ya. Ya. Ini kasus ini nggak 1-2, ini banyak yang seperti ini. Yang akhirnya seorang ayah kandung nggak diberikan akses untuk bertemu anaknya sehingga udah kasih apa segala macam hasilnya nihil, dan ini tidak termasuk sebagai golongan seorang ayah yang berdosa karena dia sudah ikhtiar. Betul. Karena dia sudah ikhtiar gitu loh, dan haknya mas untuk bertemu dengan anak dihalangi. Ini adalah sebenarnya bentuk kezaliman seorang istri, dan itu adalah satu hal yang wajar. Mungkin istrinya mungkin sakit hati atau apa, dan apa ya. Jadi sehingga melibatkan anak-anak supaya biasalah kayak semacam shock terapi kepada suaminya, sehingga suami itu benar-benar pengen supaya dia semacam hidupnya menderita gitu. Tapi adapun mas yang masalah dibuatkan 2 rekening atas namanya ini, saran saya itu diberikan wasiat kepada sahabat terdekat. Jikalau mas suatu saat nanti ternyata mas ya meninggal dunia, misalkan kita tahu umur ya Ustaz. Ya, mas kasih tahu bahwa mas punya tabungan atas nama anak pada orang yang amanah gitu, dipercayai, yang dipercayai. Gitu. Kalau seandainya saya nggak punya umur, iya benar. saya nggak ada umur nih, misalkan gitu, misalkan ke Pak Irfan gitu. Pak Irfan, saya nanti takut saya nggak ada umur atau apa, saya udah buatkan rekening 2 ini, tolong jaga rahasia. Kalau saya nggak ada umur, nanti kasih tahu ya ke anak-anak saya ya. Kalau saya sudah nabung sekian tahun tabungan buat mereka supaya ini haknya dia yang harusnya saya berikan, tapi aksesnya terhalang oleh istri saya. Kayak gitu. Ya. Tapi dari situ saya juga benar-benar, maksudnya kita juga sedih ya. Iya, betul. Dari sisi ini kan beliau sudah berusaha yang penting udah bagus, tanggung jawabnya luar biasa ya Mas. Semoga Allah SWT bukakan pintu hati istrinya mantan istrinya, dan Mas juga mudah-mudahan insya Allah ya diberikan istri yang soleha ya. Jalan hidup Mas insya Allah kedepannya jauh lebih baik, karena ya beruntung ya wanita yang bisa dapat laki-laki yang bertanggung jawab seperti Mas ini ya. Semoga Allah SWT ya perbaiki kehidupan Mas dunia akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir di sesi kita kali ini Ustaz. Saya berharap pertama semua jawaban dari Ustaz Jody tadi terwakili dari apa yang pengen didengar sama teman-teman yang pertanyaannya masuk lewat komentar atau DM gitu. Yang kedua, harapan kami secara dari pengelola KIPA Channel ini, mudah-mudahan Ustaz Jojo nggak bosen datang main ke kantor kami di sini. Amin, insya Allah. Gitu. Kami pun juga dari Ustaz Jojo udah senang banget lah gitu ya. Ya, Masya Allah. Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba bisa mampir lagi ke sini, alhamdulillah. Sekali lagi, sebelum kami tutup, saya Irfan Lubis mewakili tim produksi dari KIPA Channel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton
Kaifa Channel di YouTube, kemudian yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram kami di Kaira Publishing. Plus secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Jojo, Sama Muhammad Ali Yusuf, Masya Allah. Mr. Alias Ya, Masya yang Allah. sudah berkenan menjawab semua pertanyaan dengan berbagai sudut masalah gitu ya Ustadz ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat semua ilmu dari Ustadz Jojo. Kita doakan Ustadz Jojo selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. dilancarkan semua urusannya. Amin. Nah ini insya Allah video ini dibuat Ustadz insya Allah bulan depan atau satu bulan depan Ya. umroh ya Ustadz ya. Ya, Nah, Masya kita Allah. doakan sama-sama semua semoga lancar semuanya. Amin, amin. Kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Amin. Kemudian bisa semakin memberikan manfaat untuk umat secara keseluruhan. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Saya tutup sesi video Kaifa Channel kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,